Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi dzirwatul iman arba'u khilalin as-sabru lil hukmi war-ridha bil qadari wal ikhlasu lit tawakkuli wal istislamu lir rabbi. Al hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, iman kita itu bisa meningkat, bisa stabil, dan bisa menurun. Jadi iman manusia itu bisa meningkat, bisa stabil, dan bisa turun. Bahkan iman kita itu bisa lepas. Ini yang bahaya, ini lepas. Kapan iman kita lepas? Itu saat melakukan dosa besar. Kata Nabi, tidak mungkin orang beriman itu berzina, tidak mungkin orang beriman itu merampok, tidak mungkin orang beriman itu miras. Jadi saat melakukan dosa besar itu imannya lepas. Jadi kalau orang itu minum minuman keras terus mati, itu enggak bawa iman. Karena saat melakukan dosa besar terus mati. Ada saat iman kita itu menurun. Jadi frekuensi ibadah kita itu menurun. Asalnya baca Quran sergap mulai malas, mulai sholat malam mulai dikurangi, bahkan kadang-kadang tidak. Ini menurun. Ada kalanya iman kita ini stabil, konstan. Dalam 1 tahun itu sama. Ada kalanya iman kita ini meningkat. Semakin hari semakin meningkat, semakin bulan diusahakan meningkat. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau menyatakan dzirwatul iman arba'u khilal. Puncak dari iman itu ada 4. Jadi kita beriman ini sampai ke puncaknya. Nah, kalau kita mendaki gunung itu sampai puncaknya, iman itu ada 4. Apa 4 puncak iman itu? Kata Nabi, yang pertama as-sabru lil hukmi, sabar menerima keputusan. Sabar menerima keputusan. Setelah berusaha, berdoa, keputusan Allah yang terakhir yaitu kita sabar, walaupun pahit, tapi tetap sabar karena sudah usaha dan doa maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua war-ridha bil qadari. Puncak iman yang kedua adalah ridha atau rela bil qadari terhadap takdirnya Allah. Jadi kita ini ada qadha, ada takdir. Ketika kita berusaha berdoa, takdirnya Allah seperti itu, kita ridho, kita rela. Jadi bukan bilang andai kata begini, andai kata begitu, tidak. Tapi sudah berusaha, sudah berdoa, takdirnya Allah seperti itu, kita ridho dengan takdirnya. Yang ketiga, apa puncak keimanan itu? Wal ikhlasu lit tawakkuli, ikhlas dan bertawakal. Nah, ikhlas ini
penyakitnya 3. Riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ujub, membanggakan diri. Ini penyakitnya ikhlas. Jadi yang ketiga itu ikhlas dan berserah diri. Hanya orang yang ikhlas sajalah setan bertekuk lutut. Orang pandai gampang dibelokkan setan, apalagi yang bodoh. Wong yang pandai, orang kaya gampang dibelokkan setan, apalagi yang miskin. Orang tua gampang dibelokkan oleh setan, apalagi anak muda. Tapi hanya satu ini yang setan bertekuk lutut, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ini setan sudah tidak berkutik. Nah, makanya ikhlas ini harus kita pelajari, ikhlas ini harus kita terapkan dalam kehidupan supaya kita bisa memenangkan melawan musuh kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Nabi, wal istislamu lirabbi, pasrah sepenuh hati kepada Allah. Wal istislam, Islam itu berserah diri, jadi pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini puncaknya keimanan. Kalau sudah bisa begini, maka orang itu akan mengalami puncak keimanan dan merasakan manisnya ibadah, khalwatul ibadah, yaitu bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya menggugurkan kewajiban ibadah kita, tapi sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, puncak dari keimanan kata Nabi, yang pertama sabar terhadap hukum Allah, yang kedua rela terhadap takdirnya Allah, ketiga ikhlas dan bertawakal, dan yang terakhir berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan maunah oleh Allah sehingga mampu untuk mencapai 4 puncak iman ini. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.